Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulida. Saya Sarifini. Kami dari kelas 11 IPS SMA Negeri Tulang akan mempresentasikan paper geografi yang berjudul Potensi dan Ancaman Demografi di Madura. Abstrak, Kepulauan Kangean merupakan gugusan pulau kecil yang terletak di sebelah timur laut Pulau Madura. Dengan kepulauan terbesar adalah Pulau Kangean. Pulau Kangean sendiri termasuk dalam wilayah Kabupaten Sumeneb dan terbagi dalam 3 wilayah kecamatan, yaitu Kecamatan Arjasa, Kecamatan Sapeken, dan Kecamatan Raas. Aktivitas wisata bahari diantaranya adalah santai di pantai atau menikmati lingkungan alam sekitar pantai, berenang, tur keliling, butur, fishing atau extended boat tour, surfing, diving, water ski, dan sailing. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasikan dan menganalisasi permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wisata bahari Kepulauan Kangean, serta menganalisis rencana strategis pemetaan pengembangan wisata bahari di Kepulauan Kangean, Kabupaten Sumeneb, Madura. Hasil penelitian kesesuaian Pulau Kangean untuk wisata bahari diperoleh hasil 708, yang artinya sangat sesuai. Sedangkan untuk analisa internal eksternal, faktor analisisnya Sunali 1/EVAS adalah 2,8/2,9, yang artinya kondisi internal yang eksternal memiliki kekuatan untuk mengatasi situasi yang ada. Skala prioritas untuk pengembangan wisata bahari di Pulau Kangean berdasarkan analisis SWOT dan AHT adalah 1. Peningkatan infrastruktur wisata bahari. 2. Pengelolaan wisata bahari berbasis masyarakat. 3. Promosi dan publikasi objek wisata. 4. Peningkatan kerjasama antar sektor terkait. 5. Pembinaan dan pelatihan wisata bahari. 6. Peningkatan stabilitas keamanan wilayah. 7. Pembagian zonasi pemanfaatan perikanan dan pariwisata. Sedangkan untuk data citra alos diperoleh data dari masing-masing lokasi yang disurvei memiliki lokasi yang berkarakteristik dan memiliki kelemahan dan kekuatan masing-masing. Namun demikian, secara umum lokasi ini dinilai semua kawasan ini berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan wisata bahari. Bab 1. Pendahuluan. A. Latar belakang. Pengertian demografi menunjukkan bahwa demografi merupakan ilmu yang mengkaji penduduk, baik struktur, jumlah, perkembangan maupun perubahannya, di mana perubahan tersebut sangat dipengaruhi oleh komponen-komponen pertumbuhan penduduk. Sebagaimana diketahui bahwa laju pertumbuhan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh besar kecil komponen pertumbuhan penduduk. Salah satu pertumbuhan penduduk adalah pertumbuhan penduduk alamiah, di mana perubahan angka pertumbuhan penduduk alamiah disebabkan oleh kelahiran dan kematian. Untuk mengetahui pertumbuhan penduduk alamiah di suatu wilayah diperlukan suatu data. Data tersebut diperoleh dari pertumbuhan penduduk alamiah. Di suatu wilayah diperlukan satu data, dan data tersebut diperoleh dari pencatatan penduduk, yakni melalui registrasi penduduk oleh desa atau kelurahan wilayah setempat. Kemudian data tersebut dilaporkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota setempat. B. Tujuan. Dalam sensus,
atau hal-hal yang berhubungan dengan data jumlah penduduk kita sering kali didengar istilah demografi. Demografi berupa peta data tentang pendudukan di suatu wilayah. Melihat peta pendudukan baik terkait usia, pekerjaan, gender, dan lainnya. Secara etimologis, kata demografi berasal dari bahasa lain yakni demos dan grafin. Demos artinya penduduk dan grafin artinya catatan atau bahasa tentang sesuatu. Jadi demografi adalah catatan atau bahasa mengenai penduduk suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Secara umum, demografi diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari jumlah, persebaran wilayah, dan demografi penduduk. Perubahan dan sebab perubahan itu yang biasanya timbul karena kelahiran, perpindahan penduduk, dan mobilitas sosial. Demografi menurut Johan adalah suatu ilmu yang mempelajari hukum ahli dalam perubahan-perubahan pada umat manusia yang tempat dari kelahiran, kematian, dan pertumbuhannya. C. Rumusan masalah. A. Apa itu demografi? B. Bagaimana potensi dan ancaman demografi di Madura? C. Bagaimana karakteristik demografi di Madura? Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang dapat dipaparkan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut. Untuk mengetahui potensi dan ancaman demografi di Madura. 2. Untuk mengetahui beberapa potensi demografi di Madura. 3. Sebagai persyaratan memperoleh nilai tugas geografi. D. Manfaat penelitian. 1. Mengetahui potensi dan ancaman demografi di Madura. 2. Mengetahui apakah potensi dan ancaman demografi di Madura mempengaruhi masyarakat. Bab 2. Pembahasan. A. Apa itu demografi? Demografi merupakan gabungan dua kata berasal dari bahasa Yunani yaitu demos dan grafien, yang artinya rakyat dan tulisan. Jadi demografi adalah setiap tulisan mengenai rakyat atau kependudukan manusia. Analisis kependudukan tersebut dapat merujuk masyarakat secara keseluruhan atau kelompok tertentu yang didasarkan kriteria seperti pendidikan, kewarganegaraan, agama, atau etnisitas tertentu. Demografi merupakan studi ilmiah tentang penduduk terutama berkait dengan fertilitas, mortalitas, dan mobilitas. Demografi mencakup jumlah penduduk, persebaran geografis, komposisi penduduk, dan karakter demografis serta bagaimana faktor-faktor ini berubah dari waktu ke waktu. Maka dari itu, demografi fokus mengkaji permasalahan kependudukan secara kuantitatif, seperti jumlah, struktur, komposisi, dan ukuran kependudukan sehingga terhitung. Data kependudukan atau demografi sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil dan kualitas perhitungan yang baik. Para praktisi atau ahli di bidang kependudukan disebut sebagai demograf. Pada demograf tertarik pada statistik fertilitas kelahiran, mortalitas kematian, dan mobilitas perpindahan tempat karena ketiga variabel ini merupakan komponen yang berpengaruh terhadap perubahan penduduk. Ketiga komponen tersebut diukur dengan tingkat kelahiran, tingkat kematian, dan tingkat migrasi yang menentukan jumlah penduduk. Komposisi, umur, dan laju pertambahan atau penurunan penduduk. Kajian tentang demografi sudah ada sejak peradaban zaman kuno, seperti Yunani kuno, Romawi kuno, peradaban di Cina, dan India. Istilah demografi umumnya mengacu pada studi kependudukan secara keseluruhan. Peninggalan pada zaman Yunani kuno mengenai demografi banyak ditemukan pada tulisan Herodotos, Thucydides, Hippocrates, Epicurus, Protagoras, Polus, Plato, dan Aristoteles. Sementara di Roma,
Dapat ditentukan kajian yang menyerupai demografi pada tulisan-tulisan seperti Cicero, Seneca, Plinius Marcus Aurelius, Epictetus, Cato, dan Columella. Pada abad pertengahan, banyak dari kalangan pemikir Kristen memberikan ide-ide klasik tentang demografi, seperti William dari Conques, Bartolomeu dari Lucca, William dari Auvergne, dan William dari Padua, juga ilmuwan Muslim seperti Ibnu Khaldun. Studi mengenai demografi di abad modern paling awal ialah buku karya John dari Brown yang berjudul Natural and Political Observation upon the Beast of Mortality yang diterbitkan pada tahun 1662. B. Potensi dan ancaman demografi di Madura. Setelah proklamasi kemerdekaan RI pada akhir tahun 1947, Belanda kembali menduduki Indonesia. Untuk konsolidasi pemerintahan Belanda di daerah-daerah tertentu, Vereeniging for Indonesia. Pemerintahan federal sementara untuk Indonesia mempunyai tugas untuk memulihkan kembali badan-badan otonomi kabupaten Legendas. Pembentukan negara federal ini ternyata tidak baik menghasilkan manfaat, walaupun kemudian pada tahun 1948 Belanda berhasil membantu negara Madura berdasarkan surat dari Residen dan Kemba Madura kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang komit penentuan kedudukan Madura di Pamekasan. Pulau Madura dinilai memiliki berbagai potensi kuat untuk meningkatkan sektor pembangunan yang akan berlangsung pada beberapa tahun depan, khususnya dalam menghadapi bonus demografi. Hal itu disampaikan Bupati Pamekasan, Badrut Tamam, melalui asisten 1 bagian kesejahteraan masyarakat, Muhammad Tarsun, dalam kegiatan dialog interaktif bersama membangunkan Indonesia dari Madura menyambut bonus demografi di Auditorium Institut Agama Islam VIP Al-Khairat Pamekasan, Jumat tanggal 28 bulan 2 2020. Dialog interaktif yang digelar dalam rangka Pekan Dema tersebut, pihaknya menyampaikan jika keberadaan Pulau Garam memiliki potensi mumpuni untuk menyambut bonus demografi. Hanya saja hal itu harus dipersiapkan oleh para generasi penerus. Pembangunan Madura untuk menyambut bonus demografi harus dimulai dari pemuda, khususnya adik-adik mahasiswa yang harus mempersiapkan diri dari segala bidang. Tidak kalah penting melalui penguatan sektor pendidikan dan ekonomi sejak dini, kata Muhammad Tarsun. Tidak hanya itu, pihaknya menilai potensi Madura juga tidak kalah dengan potensi di berbagai wilayah lain di Indonesia. Hanya saja hal tersebut harus diperoleh dengan tepat. Salah satunya dengan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi bonus demografi di masa mendatang. Potensi Madura sangat luar biasa dan kami nilai sangat mampu bersaing dengan wilayah lain, baik dari aspek SDM sumber daya manusia maupun dari aspek SDA sumber daya alam. Hanya saja hal itu perlu kita rawat sekaligus kita kembangkan bersama, ungkapnya. C. Karakteristik demografi di Madura. Pulau Madura. Madura, Pulau Madura. Sistem pengucapan di Pulau Madura adalah nama sebuah pulau yang terletak di sebelah timur laut Pulau Jawa, memiliki luas wilayah sekitar 5,375 km atau 8 kali lebih luas dari Provinsi DKI Jakarta. Pulau ini juga mempunyai jumlah populasi penduduk yang cukup besar, yakni mencapai lebih dari 4 juta jiwa pada tahun 2023. Di mana wilayah kepulauan serta perairan yang ada di sekitarnya terkenal sebagai area penghasil minyak bumi dan gas alam di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Pulau Madura merupakan produsen garam tersebut di Indonesia.
sehingga dijuluki Pulau Garam. Jembatan Nasional Suramadu merupakan pintu masuk utama menuju Pulau Madura. Selain jalur darat, pulau ini dapat mendatangi melalui jalur laut. Untuk jalur laut bisa dilalui dari Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya menuju Pelabuhan Kamal di Bangkalan. Alternatif lainnya bisa dilalui dari Pelabuhan Jangkar di Situbondo menuju Pelabuhan Kalianget di Sumeneb yang terletak di ujung timur Pulau Madura. Terkini, pintu masuk melalui udara juga telah dibuka dengan diresmikannya Bandara Udara Trunojoyo SUP pada 20 April 2022 yang lalu oleh Presiden Joko Widodo di Kabupaten Sumeneb. Pulau Madura bentuknya seakan mirip badan sapi, terdiri dari 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, serta Sumeneb, di mana wilayah ini mempunyai sejarah yang terbilang panjang dilihat dari kesenian dan kebudayaan Islam yang kuat. Pulau ini didiami oleh etnis mayoritas suku Madura yang merupakan salah satu etnis suku dengan populasi yang cukup besar di Indonesia. Saat ini jumlah populasi suku Madura diperkirakan mencapai lebih dari 200 juta jiwa dan menyebar di seluruh penjuru Indonesia. Pulau Madura sebagian juga dihuni oleh beberapa kaum pendatang seperti Jawa, Bugis, Tionghoa, Arab, Banjar, Sunda, Melayu, dan lainnya. Suku Madura berasal dari Pulau Madura dan pulau-pulau sekitarnya, seperti Bawean, Mandangin, Gili Raja, Gili Genting, Koteran, Gili Hiang, Sapudi, Raas, Kepulauan Masalimbu, dan Kepulauan Kangian. Selain itu, orang Madura banyak juga yang berdatangan dan menetap di bagian timur Jawa. Jawa Timur daratan biasa disebut sebagai kawasan tapal kuda, yaitu membentang dari Pasuruan sebelah timur sampai utara Banyuwangi. Orang Madura yang berada di Bangkalan, Sampang, Sumeneb, Pamekasan, Situbondo, dan Bondowoso. Jumlah penduduknya paling banyak dan mengutamakan bahasa Madura. Sedangkan orang Madura yang menetap di Probolinggo, Malang, bagian Tenggara, Banyuwangi, Jember, Surabaya, bagian utara, Lumajang, dan sebagian Gresik, biasanya menguasai 2 bahasa, yaitu bahasa Madura dan bahasa Jawa. Jadi kesimpulannya, bonus demografi secara istilah masih dianggap hal baru yang belum dipahami secara benar oleh pemerintah daerah, terutama kabupaten. Bonus demografi masih dianggap rektoria nasional. Diperkirakan Provinsi Sulawesi Utara tahun 2030 bonus akan menutup, dibeli pada tahun 2035, dan di Jawa Timur pada tahun 2025. Apabila daerah yang mengalami pemekaran menghadapi tantangan untuk memaksimalkan penduduk produktifnya di masa bonus demografi. Dokumen Grand Desain Pembangunan Kependudukan GDPK dengan 5 pilar belum diselesaikan di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota, sehingga sinyal peringatan dini kependudukan terkait bonus demografi tidak berfungsi dengan baik. Potensi program dan kebijakan daerah melalui Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi untuk UKM, dan Dinas Perindustrian dapat membuka peluang penyerapan lapangan kerja yang banyak. Masih ada sebagian masyarakat yang menempuh pendidikan non formal dan minim skill sehingga berpotensi menganggur. Saran, dengan adanya makalah yang tidak sempurna ini, penulis harap pada pembaca dapat memperbaiki makalah ini, dan semoga dengan adanya
Makalah ini dapat dijadikan salah satu sumber pelajaran bagi pembaca dan makalah ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak, utamanya bagi penulis dan pembaca. Cukup sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.